Oke, kita akan bahas tuntas soal syarat perubahan anggaran dasar koperasi atau yang sering disingkat PAD. Kelihatannya rumit ya? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah semua persyaratannya menjadi panduan yang gampang banget untuk diikuti. Mungkin koperasi Anda saat ini lagi dalam proses itu kan? Entah karena mau ganti pengurus, nambah jenis usaha baru, atau mungkin mau mengubah struktur permodalan. Dan begitu Anda lihat daftar persyaratannya, wih panjang banget. Wajar sih kalau langsung merasa sedikit pusing, rasanya kok banyak sekali dokumen yang harus disiapkan. Eits, tapi tenang dulu, jangan khawatir. Justru itu tujuan kita di sini. Kita akan pecah semua kerumitan itu, kita susun jadi semacam checklist yang jelas, jadi Anda bisa mengerjakannya satu persatu, dan dijamin nggak akan ada yang terlewat. Baik, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya, dokumen rapat anggota. Kemudian, kita pastikan semua legalitas dan administrasinya beres. Setelah itu, kita bahas skenario-skenario khusus, dan yang terakhir, kita sampai di garis finish, yaitu proses legalisasi. Yuk kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian pertama, dan ini yang paling krusial. Kenapa? Karena tanpa rapat anggota yang sah, semua proses perubahan ini nggak akan bisa dilanjutkan. Rapat anggota ini ibaratnya jantung dari semua pengambilan keputusan di koperasi. Intinya begini, Anda harus bisa membuktikan kalau rapat itu benar-benar terjadi dan sah. Makanya, Anda butuh notulen untuk mencatat detail diskusinya, berita acara sebagai kesimpulan resminya, lalu daftar hadir dan bahkan foto sebagai bukti fisiknya. Setiap detail, termasuk fotokopi KTP dan surat kuasa, itu penting untuk memverifikasi keabsahan setiap suara yang ada di dalam rapat. Kunci berikutnya adalah transparansi. Laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas yang isinya detail kinerja mereka, itu harus disajikan bersama laporan keuangan yang super lengkap. Anggap saja ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada para anggota, sebelum Anda meminta persetujuan mereka untuk sebuah perubahan besar. Oke, urusan rapat sudah beres. Sekarang kita beralih ke dokumen-dokumen yang menjadi bukti sah keberadaan dan operasional koperasi Anda. Ini nih yang jadi tulang punggung legalitasnya. Anda perlu siapkan fotokopi dari 3 pilar legalitas, akta pendirian, SK pengesahan, dan NPWP koperasi. Nah, dan yang sering jadi kunci, siapkan juga surat rekomendasi dari Dinas Koperasi. Anggap saja ini tiket masuk Anda untuk bisa lanjut ke tahap notaris. Lanjut, ada beberapa dokumen administrasi penting. Pernyataan beneficial owner atau gampangnya siapa penerima manfaat sebenarnya. Ini demi transparansi. Lalu surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus, ini untuk tata kelola yang baik. Tentu saja stempel resmi koperasi dan surat keterangan domisili untuk membuktikan lokasi usaha. Nah, ini dia. Perhatikan detail kecil yang sering banget terlewat. Materai. Anda harus menyiapkan minimal 5 lembar. Kelihatannya sepele kan? Tapi percaya deh, tanpa ini banyak dokumen pernyataan penting Anda yang nanti tidak akan dianggap sah. Sip, sekarang kita masuk ke bagian gimana kalau, karena kan nggak semua perubahan anggaran dasar itu sama. Nah, di bagian ini kita akan membahas dokumen tambahan untuk skenario-skenario yang lebih spesifik. Ini adalah salah satu perubahan yang paling umum terjadi. Kalau jawaban Anda adalah ya, maka ada beberapa dokumen tambahan yang harus Anda siapkan. Jadi, poin krusialnya adalah mendokumentasikan transisi kepemimpinan ini dengan sangat jelas. Anda butuh berita acara serah terima, data lengkap pengurus yang baru, SK pengangkatan mereka, fotokopi KTP dari kedua belah pihak, dan juga surat pengunduran diri kalau memang diperlukan. Dan ini satu lagi angka penting yang perlu diingat. Khusus untuk pergantian pengurus, Anda diwajibkan melampirkan fotokopi KTP dari minimal 20 anggota koperasi. Ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa ada dukungan yang nyata dari anggota terhadap perubahan tersebut. Mungkin perubahan di koperasi Anda bukan soal orang, tapi lebih ke arah operasional atau bahkan identitas koperasinya. Mari kita lihat apa saja yang dibutuhkan untuk kasus-kasus seperti ini. Kuncinya satu. Setiap perubahan besar harus disahkan dalam berita acara rapat anggota tahunan atau RAT. Kalau menambah jenis usaha, Anda perlu lampirkan kode KBLI yang baru. Kalau mengubah modal atau pembagian sisa hasil usaha atau SHU, detail perubahannya harus super jelas. Bahkan untuk ganti nama pun ada aturannya loh, minimal harus 3 kata. Oke, Anda sudah hampir mengumpulkan semuanya. Sekarang kita ada di tahap akhir, yaitu menyiapkan dokumen perencanaan masa depan dan masuk ke proses legalisasi yang resmi.
Perubahan ini kan bukan cuma buat hari ini, tapi untuk masa depan. Makanya Anda wajib menyusun rencana kerja, rencana usaha, dan juga rencana anggaran untuk 3 tahun ke depan. Ini menunjukkan visi dan keseriusan koperasi untuk bertumbuh. Ini dia 3 langkah terakhir untuk meresmikannya. Pertama, notaris akan menuangkan semua perubahan ke dalam sebuah akta hukum. Kedua, akta tersebut diajukan ke kementerian untuk mendapatkan pengesahan dari negara. Dan terakhir, serahkan 3 rangkap dokumen lengkap yang sudah dijilid ke Dinas Koperasi sebagai arsip dan laporan resmi di tingkat daerah. Kutipan ini adalah intisari dari semua proses yang kita bahas. Lengkap, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada jalan pintas untuk administrasi yang baik dan sehat. Jadi, jangan lihat semua ini hanya sebagai tumpukan kertas. Setiap lembar dokumen yang Anda siapkan, itu ibaratnya bata yang sedang Anda susun untuk membangun fondasi koperasi yang kuat, transparan, dan siap untuk berkembang. Jadi, setelah semua fondasi administrasi ini kokoh dan rapi, pertanyaannya sekarang tinggal satu. Apakah koperasi Anda benar-benar siap untuk tumbuh?